Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah di pertemuan ke-9 ini. Kali ini Bu Endah akan mereview dari tugas yang sudah kalian submit ke Schoology, ke penugasan sebelumnya terkait dengan diagram activity. Ada beberapa yang perlu Bu Endah review dan kalian lakukan revisi. Ini memang tidak berlaku untuk semua, tetapi Bu Endah temukan ini dari banyak yang Bu Endah sampling di beberapa kelas. Mungkin tidak hanya di satu kelas kalian saja, tapi juga di beberapa kelas, dan ada kesalahan-kesalahan yang sama di situ. Yang pertama itu bahwa kalian mensubmit project ini sebagai software design document. Jadi jangan hanya mensubmit untuk diagram activity saja, karena Bu Endah tidak bisa meng-cross check bahwa activity ini sudah sesuai tidak dengan rancangan use case yang kalian rancang sebelumnya. Dan use case sesuai tidak dengan analisis kebutuhan yang kalian buat sebelumnya, seperti itu. Jadi tolong ini disubmit adalah progres dari keseluruhan dokumen. Dari awal berikan sampul atau nama, NIM, kemudian judul projectnya, kemudian step by step, termasuk dari yang pertama itu ada analisis kebutuhan, functional, non-functional, kemudian masuk kepada designing. Designingnya ada use case, kemudian diagram activity. Jadi di situ Bu Endah bisa melihat, oh ini sudah sesuai atau belum, dan sebagainya. Demikian. Itu yang pertama yang perlu direvisi. Revisi kedua, Bu Endah ambil randomize juga dari beberapa kesalahan yang Bu Endah banyak temui. Yang pertama contoh, ini adalah activity diagram yang Bu Endah temui. Coba perhatikan, apa yang kurang dari diagram activity ini? Yang pertama, di sini dibutuhkan adanya start state dan end state. Artinya apa? Artinya bahwa aktivitas ini dilakukan untuk melihat detail aktivitas interaksi antara si actor dengan sistem dari aplikasi atau software tersebut. Siapa yang memulai? Siapa? Sistem kah? Pemilik toko kah? Siapa yang mengakhiri aktivitas ini? Sistem kah? Pemilik toko kah? Coba kita runut. Misalnya ada melakukan login dari pemilik toko. Apa yang dilakukan? Sistemnya muncul tiba-tiba atau pemilik toko yang membuka aplikasi itu? Oke, pemilik toko klik tombol login. Nah, berarti start state-nya ada di sini. Setelah itu apa yang dilakukan? Oh, sistemnya memunculkan laman melakukan login. Jadi itu tujuannya untuk nanti sang programmer itu bisa tahu, oh saya harus membuat laman login. Setelah itu apa yang dilakukan? Pemilik toko memasukkan username dan password. Sebenarnya kan di sini menampilkan laman login. Kemudian memasukkan, anak panah ke sini, memasukkan username dan password atau ID dan password. Kemudian klik tombol login. Setelah itu proses authorize. Di sini ada yes, no. Berarti ada pencabangan, ada decision di situ. Ada mungkin yes, mungkin no. Mungkin valid, mungkin tidak valid. Maka di sini harus diberikan decision. Decision simbolnya adalah bujur sangkar. Bukan bujur sangkar, belah ketupat. Di situ akan ada decision yes or no, valid or invalid. Terus baliknya kemana itu. Kemudian diakhiri dengan end state. Siapa yang menyelesaikan laman login itu? Setelah kembali ke masuk ke laman utama, pemilik toko melakukan kegiatan yang lain. Proses login ini selesai. Seperti itu. Baik. Kemudian ada revisi yang ketiga. Seperti ini. Coba kalian perhatikan dari diagram activity ini. Apa yang tidak pas di sini? Ini ada start state. Kemudian langsung ke decision. Ini ngapain? Decisionnya.
yang valid. Decision-nya ada valid, ada yang tidak valid. Yang valid yang mana, yang tidak valid yang mana, itu harus diberikan keterangan di situ. Ada yang tidak valid, ada yang valid, ada yang tidak valid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu detail activity. Sekali lagi, masuk itu ngapain? Si admin itu ngapain masuk itu? Masuk lewat pintu atau apa? Oh, masuk ke laman, Bu. Baik. Berarti ketika admin di situ, kemudian ada menampilkan laman login. Nah, setelah keluar laman login, apa yang dilakukan admin untuk masuk? Menginput username dan password. Setelah itu, melakukan verifikasi. Sistemnya yang melakukan verifikasi. Ada decision ketika valid dan ketika tidak valid. Baru ending. Jadi kesalahan di situ ya. Ini beberapa Bu Endah temukan masih banyak yang menggambarkan seperti itu. Kemudian yang keempat, revisi yang keempat. Coba perhatikan di sini. Sudah ada start state, ada end state, sudah ada decision, valid, invalid. Oke ya. Mana lagi yang tidak pas? Yang tidak pas adalah kita di sini mendetailkan diagram aktivitasnya. Semua yang dilakukan di sini adalah merupakan sebuah aktivitas. Berarti harus kata kerja. Nah, kata kerjanya seperti apa di sini? Misalnya di sini, tabel data penduduk. Sistem itu tabel data penduduk. Diapain tabel data penduduk dalam database tersebut? Oh, ditampilkan, Bu. Oh, oke. Berarti menampilkan tabel data penduduk dalam sebuah laman. Seperti itu. Nah, kemudian setelah tabel data penduduk, apa yang dilakukan di sini? Oh, klik tombol hapus. Baik. Kemudian menghapus data produk. Misalnya, tadi Bu Endah sebutnya sebagai tabel data penduduk ya, data produk. Nah, di sini data produk, kemudian klik tombol hapus, kemudian menghapus data produk. Di sini ada decision, bisa invalid atau valid. Kalau valid seperti apa? Data produk berhasil dihapus. Adakah notifikasi bahwa dia berhasil dihapus? Adakah pop-up-nya jika data itu berhasil dihapus? Tolong detailkan di sini. Saya menampilkan pop-up bahwa data telah berhasil dihapus. Jadi kenapa kok Bu Endah ini untuk lebih detail dalam aktivitas? Karena itu nanti akan mempermudah kita dalam proses coding. Kemudian kesalahan yang kelima itu seperti ini. Sebenarnya ini sudah, mungkin kalau sudah tertata dengan bagus, dia menjadi diagram activity yang bagus. Ada start state, end state, sudah merupakan aktivitas, benar kan? Kemudian sudah ada verifikasi data, ada decision. Itu decision dari mana? Misalnya, dari sini masukkan username dan password. Nah, karena bentuk tabel yang acak-acak seperti ini, saya yakin ini tidak kesengajaan, tapi kalau mungkin kalian mengkonvert dari Word kemudian akan menjadi PDF, akan menjadi hal yang kadang tidak kita sangka. Jadi tolong sebelum submit PDF-nya dicek terlebih dahulu. Nah, gimana mengatasinya, mengakalinya dari Word untuk tidak hancur gambarnya seperti ini? Kalian bisa melakukan grouping. Jadi nanti kalau dipindah ini ke tempat lain, dia akan tidak berubah posisinya. Oke, saya kira itu hal-hal yang Bu Endah temui, kesalahan yang masih ditemui dalam proses mendesain activity diagram pada penugasan kemarin. Silahkan direvisi, kemudian dilanjutkan proyeknya. Sekali lagi nanti kalian submit di dalam penugasan kali ini adalah lanjutannya sama perbaikannya. Nah, nanti di perbaikan itu diharapkan step saat ini sudah mencapai 75% dari proses diagram activity. Saya kira itu yang Bu Endah sampaikan kali ini. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan semangat untuk terus belajar dan beribadah. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi